boleh atau tidak kita sebagai orang muslim itu mengucapkan salam kepada mereka. Nah, jadi jawabannya salam itu hanya berbentuk doa. Hanya bahasa. Iya, bahasa. Sama seperti assalamualaikum, selamatan atasmu, namo buddhaya, om swastiastu, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Apakah media itu memegang peranan penting terhadap kerukunan umat beragama saat ini, apalagi zaman saat ini? Seorang tidak bisa lepas dari media sosial, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah media berperan atau tidaknya dalam kerukunan atau perselisihan ini, itu menurut saya sangat berperan. Sangat berperan. Iya, kenapa? Karena hampir 90% masyarakat kita itu mengkonsumsi media sosial ini. Jadi mereka itu hidupnya itu di dunia maya sekarang. Iya. Kan? Nah, jadi apapun yang lewat, mereka itu telan mentah-mentah. Karena banyak di orang kita itu orang awam. Nah, sehingga saya lihat memang perselisihan ini disebarkan sengaja melalui media sosial. Dibuat berselisih seperti itu. Nah, kan dulu tidak pernah kita dengar perselisihan umat Kristen, umat Islam begini-begini, tidak ada. Cuma sekarang ada beberapa oknum yang mengaku muslim. Nah, dan mereka itu sengajalah membela orang di luar non-muslim. Mereka bela sehingga dengan sebab mereka itu sengaja membela itu, mereka jadi yang non-muslim ini berpikir, oh iya benar juga, kenapa kita seperti ini, mentang-mentang minoritas kita dijadikan seperti ini, misalnya begitu. Karena mereka ada oknum-oknum tertentu yang asalnya mengaku muslim tapi tidak bersikap seperti orang muslim. Itu yang membuat mereka itu, yang saudara-saudara kita di luar Islam itu agak sedikit agak sedikit terbakar lah emosinya dan lain sebagainya. Itu yang saya perhatikan belakangan ini. Ada yang dulu mengaku Habib, ada yang namanya Abu Janda dan lain sebagainya. Nah, itu mereka dulu ini menyulut api kemarahan daripada orang yang non muslim. Nah, karena mereka itu sengaja berperan membela. Sebenarnya tidak ada yang perlu dibela. Kenapa? Karena tidak ada orang Islam yang mempersekusi mereka. Nah, tetapi itu timbul karena ada pembelaan yang tidak perlu, sehingga mereka itu berpikir, oh iya juga, kita kenapa diginikan dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Dan yang menjadi perpecahan itu biasanya di kalangan awam. Kalau di kalangan atasnya, misalnya para ustaz atau para kiai sama pendeta dan tidak ada perpecahan seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus bijak ya, mungkin dalam menggunakan media sosial. Sebenarnya ya, cara kita menggunakan media sosial itu kita harus memanfaatkan, agar dengan menggunakan media sosial itu justru akan menimbulkan kerukunan, bukan memecah belah. Jadi sebenarnya menurut pandangan Ustaz ini, tujuan diadakannya dialog-dialog antar tokoh agama itu, seperti misalnya Dr. Zakir Naik ataupun siapalah, antara pendeta misalnya dengan Ustadz misalnya, kan sering di YouTube itu Ustadz ya, membahas Injil, membahas Al-Quran dan sebagainya. Kira-kira menurut Ustadz tujuan itu apa sih? Karena yang saya lihat justru berbalik begitu. Nah, jadi saya lihat banyak orang yang menggunakan hawa nafsu ya ketika berdialog itu. Mereka itu menganggap ketika dia menyampaikan ini kebenaran dari agama kita, maka orang itu akan ikut. Iya. Di sana ada hawa nafsu dari mereka, yang dimana tujuannya seperti itu. Tapi kembali ke yang tadi, sebanyak apapun kita meyakinkan mereka, kita kasih bukti ini di dalam Al-Quran, ini dalilnya seperti ini dan lain sebagainya, kalau memang hidayah itu belum datang dari Allah, tidak bisa. Nabi saja dulu waktu paman beliau itu mau meninggal, beliau suruh supaya baca syahadat, tapi pamannya tidak mau, sampai-sampai nangis Nabi.
sehingga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ayat itu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Ya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang maha memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi seperti itu. Jadi kita hilangkanlah nafsu kita. Nah, kalau kita tidak ditanya, sebenarnya adabnya itu jangan kita memberikan. Nasihat saja tidak boleh kita tiba-tiba nasihati orang, oh kamu harus begini-begini, tidak boleh. Itu dalam bab adab. Kita itu memberikan nasihat ketika kita itu diminta. Misalnya kita lihat ada teman kita sedang susah atau ada masalah, tiba-tiba kita nasihati, nggak usah begini, nanti dia akan tersinggung. Jadi dari bab adab, kita di dalam muslim itu kalau tidak diminta nasihat tidak usah. Apa sih radikalisme itu? Kemudian ada nggak pengaruhnya terhadap kerukunan umat beragama? Nah, jadi itu yang sebenarnya yang mau saya sebutkan. Salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan itu karena ada sikap radikalisme itu. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikal itu artinya terlalu keras, fanatik sempit. Iya, terlalu fanatik sempit, bisa dikatakan seperti itu. Nah, artinya tidak open minded lah, pikirannya itu sempit. Nah, jadi ciri-ciri orang radikal itu semua tidak boleh. Kita ucapkan ini pada orang non muslim tidak boleh. Misalnya non muslim mengucapkan salam kepada kita, kemudian dilarang, tidak usah dijawab karena itu doa dan lain sebagainya. Itu contoh radikal. Nah, jadi radikal ini di kalangan kita sebagai orang Islam itu banyak golongan-golongan yang radikal itu yang harus kita perangi sebenarnya, karena mereka lah penyebab Islam ini rusak. Nah, mereka penyebab Islamofobia itu ada. Karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan diri mereka muslim, tapi sebenarnya bukan muslim. Berusaha. Mereka tidak tahu tentang agama ini seperti apa, ajarannya apa. Sehingga agama yang dasarnya itu lemah lembut sebagai rahmatan lil alamin berubah sebagai agama yang keras, berubah sebagai agama paksaan dan lain sebagainya. Nah, makanya orang radikal itu sebenarnya tidak hanya mereka itu radikal kepada non-muslim saja, tetapi sesama muslim juga banyak yang radikal. Contohnya nggak boleh maulid. Itu juga radikal. Nggak boleh ziarah ke kuburan. Beda. Boleh nggak umat Islam mengucapkan salam kepada maksud saya umat Islam ini kan ingin bertoleransi begitu ya kepada umat Buddhis atau umat Kristiani misalnya, dengan mengatakan namo buddhaya atau om swastiastu atau salam sejahtera untuk kita semua, apalah itu kira-kira menurut Islam bagaimana? Boleh gak? Diperbolehkan bagi umat Islam itu, ya, Mas? boleh atau tidak kita sebagai orang muslim itu mengucapkan salam kepada mereka. Nah, jadi jawabannya salam itu hanya berbentuk doa, hanya bahasa. Iya, bahasa. Sama seperti assalamualaikum, selamatan atasmu, namo buddhaya, om swastiastu dan lain sebagainya. Nah, jadi itu menurut Islam itu tidak apa-apa, karena itu hanya bahasa. Cuma ketika dipandang oleh orang radikal, oh itu tidak boleh, haram. Sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena batas toleransi itu adalah sesuatu yang tidak terkait dengan tauhid atau keyakinan. Jadi ketika kita mengucapkan salam mereka itu tidak akan merubah keyakinan kita pada Allah, tidak akan membuat kita murtad, sehingga dibolehkan. Nah, berbeda kalau sesuatu, toleransi itu yang berkaitan dengan tauhid kita, akidah kita, maka itu yang diharamkan. Nah, misalnya contohnya ucapan Natal. Kenapa sebagian tidak membolehkan? Karena Natal itu artinya kita meyakini bahwasanya Yesus itu beneran ada. Nah, sehingga itu berkaitan dengan akidah. Makanya ketika teman-teman yang di luar Islam ketika tidak diucapkan justru harus menerima. Itulah toleransi dari mereka kepada kita yang muslim. Nah,
Sebenarnya dari dulu tidak ada, mau diucapkan mau tidak oleh saudara sama muslim, mereka tidak masalah. Cuma ada oknum-oknum yang muncul yang membahas ini sehingga menjadi gaduh, menimbulkan kegaduhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi batas untuk kita yang muslim, toleransinya itu kalau sekedar mengucapkan salam, salam mereka itu tidak apa-apa. Nah, silahkan bisa dicari referensinya, itu lebih banyak. Mungkin ada yang nggak percaya. Nah, makanya kata Sayyidina Ali, semakin pintar seseorang itu semakin tidak menyalahkan orang lain. Nah, jadi orang yang sedikit-dikit ini salah, sedikit-dikit ini salah, itu menunjukkan kebodohannya. Nah, ibarat dia itu masih berenang di telaga, merasa dirinya itu sudah di lautan. Terus kalau misalnya umat Kristiani misalnya memberikan salam kepada umat Muslim, Assalamualaikum, bagaimana jawab? Apakah akan dijawab seperti bagaimana itu, Ustaz? Ya, apakah kita akan jawab Waalaikumsalam? Kalau seandainya dia itu ketika tidak dijawab tidak apa-apa karena sudah mengerti, oh dia tidak boleh menjawabnya, dia ngerti ya tidak apa-apa kita jawab. Tapi kalau orang non muslimnya mengucapkan salam, kemudian dia tidak tahu hukumnya kita itu tidak boleh menjawab, ya kita harus jawab. Itu tidak akan merubah keyakinan kita. Tapi dari segi bab adab, supaya menjaga perasaan orang, ya kita jawab saja. Orang niatnya sudah bagus mendoakan kita, menyesuaikan diri kepada kita, masa kita tidak balas? Toh juga tidak akan membuat kita murtad, tidak akan membuat keyakinan kita itu hilang kepada Allah.